Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali memanas dengan babak baru di meja hijau. Setelah sebelumnya saling lapor secara pidana, kini Nikita Mirzani mengambil langkah perdata dengan menggugat Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak sendirian, Nikita Mirzani didampingi sahabatnya sekaligus asistennya Mail Saputra sebagai pihak penggugat. Perkara ini dikategorikan sebagai wan prestasi atau inkar janji yang bermula dari perjanjian kerjasama ulasan produk skincare sejak 14 November 2024. Dalam gugatannya, Nikita Mirzani menuntut pengembalian dana sebesar 4 miliar rupiah serta ganti rugi akibat wan prestasi senilai 10 miliar rupiah. Yang paling mengejutkan, ia menambahkan klaim 100 miliar rupiah atas kerugian moral berupa hancurnya kredibilitas dan hilangnya kesempatan mencari nafkah, sehingga total nilai gugatan mencapai 114 miliar rupiah. Selain itu, ia juga meminta sita jaminan terhadap aset rumah dan bangunan milik Reza Gladys di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Langkah hukum ini menjadi gebrakan besar Nikita Mirzani dalam melawan seteru lamanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Satu kata untuk Nikita Mirzani. Bebaskan Pak Hakim. Ketok palunya untuk membebaskan Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani ini bukan koruptor dan tidak merugikan negara. Nikita Mirzani telah menyelamatkan banyak muka-muka kaum emak-emak dan kaum hawa yang ada di Indonesia. Satu kata, bebaskan Nikita Mirzani. Tidak, Nikita Mirzani itu makin aneh. Saksi ahli ngaku katanya nggak baca BAP. Pas ditanya lupa. Lah ini tuh sidang beneran apa sidang dagelan? Bayangin ya, di sidang serius yang menentukan nasib seseorang, saksi ahli ditanya detail kasus jawabnya lupa. Malah kelihatannya tuh kayak nggak siap. Ditanya apa-apa jawabnya lupa. Tapi emak jadi curiga nih, jangan-jangan ini sidang sengaja dilama-lamain biar apa? Biar publik capek, atau biar beritanya rame terus, atau jangan-jangan ada teori konspirasi di balik semua ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Ini tuh sidang serius apa drama berseri? Ayo komen biar emak nggak resah sendirian. Liar lama-lama. Kenapa dilarang itu disiarkan? Kenapa dilarang? Orang juga nge-live di situ. Waktu diputarnya video rekaman yang direkam oleh sang suaminya, suami Ibu Reza. Kenapa? Takut ya bertolak belakang dengan kesaksian yang secara lisan yang katanya tertekan dan ketakutan. Ternyata di video nggak ada tuh tertekannya, nggak ada tuh ketakutannya. Ketiwi-ketiwi happy banget. Konyol sih. Padahal kan kalau ahli, apa sih namanya itu Kak? Ahli ekspresi ya, kalau melihat di rekaman itu nggak ada tuh tertekan. Coba deh ahli ekspresi disuruh melihat rekaman video bukti. Terus bukannya video ini yang dilaporkan gitu, karena merekam tanpa izin, merekam suara terus diedarkan. Kok masih digunakan untuk menjadi barang bukti? Awak nanya aja nih, jangan ngamuk ya, awak nanya aja. Terus kok bisa ngelarang-ngelarang gitu? Takut apa? Takut apa? Takut apa? Bohong ya, bohong. Kamu bohong lagi ya. Kamu bilang ketakutan, tertekan. Padahal di video itu yang sebelum break itu jelas loh. Ada nampak loh situ, nggak ada loh kakak, tertekannya kakak nggak ada, ketakutan nggak ada. Jebak, kamu jebak. Kalian tahu apa yang arti dalam kasusnya Nikita Mirzani pada hari ini? Bukan hakim, bukan JPO-nya, bukan saksinya, karena ini ketiganya udah pasti kacau per hari ini. Tapi yang aneh adalah, ya betul, Miss Gossip. Ada yang bisa jelasin kenapa tiba-tiba Miss Gossip ini berpindah? Saya tipikal orang yang kurang percayaan soalnya, dimana dalam hal ini bahkan dia sampai menyebutkan bahwa dia tidak memihak DR, dia tidak memihak Nikita Mirzani. Sebenarnya gini, setiap orang berhak berubah.
Tapi perlu diketahui bahwa fase berubah itu tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Ada fase-fase tertentu terlebih dahulu. Wah, ini kenapa nih? Tiba-tiba 360 derajat? Saya kayaknya perlu penjelasan langsung dari Miss Kusik. Oh, aku sekarang jadi paham kenapa kasusnya Nikita Mirzani itu digiring jadi kasus pencucian uang. Karena jaksa itu meng-create kalau Nikita Mirzani itu beli aset pakai uang hasil dari meresnya Dr. RG. Jadi disangka hasil meres Dr. RG itu dijadikan aset oleh Nikita Mirzani. Aset berupa cicilan rumah, atau tepatnya buat bayar KPR atau sisa KPR rumahnya itu. Jadi kasusnya langsung dibawa ke kasus pencucian uang, pemerasan dan pencucian uang atau TPPU. Padahal ya Pak Jaksa atau siapa ajalah pemuja RG gini. Kalau misalnya itu Nikita ada indikasi dan ada niat untuk mencuci uang hasil meres itu, nggak akan dia taruh di aset yang atas nama dia. Nah ini loh, rumah yang dia bayarkan itu pakai uang yang dari RG itu. Rumahnya itu atas nama Nikita Mirzani sendiri loh, bukan atas nama orang lain loh. Contohnya gini aja, pejabat korup beli aset. Mana ada pejabat korup itu beli aset pakai duit korupsi, pakai atas nama di atas namakan pejabatnya itu sendiri. Pasti atas nama orang lain. Orang bikin rekening aja atas nama pembantunya biar nggak ketahuan. Nah sekarang jelas-jelas Nikita Mirzani itu bayar KPR atau cicilan rumahnya itu pakai uang yang dikiranya itu hasil meres dari RG itu. Mana ada orang mau ngelakuin kejahatan sejelas-jelas itu. Heran ya, yang kalian permasalahkan itu rekaman di persidangan yang katanya si DRG ini sengaja menjebak si terdakwa gitu ya. Menurut aku sengaja direkam ataupun enggaknya itu ya nggak ada hubungannya. Kenapa? Ketika kita tahu seseorang berniat buruk ataupun jahat sama kita gitu ya, kita tuh berhak untuk mengumpulkan bukti agar bisa kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ya untuk melaporkan seseorang itu ya, kita tuh harus mempunyai bukti-bukti yang kuat. Jadi mungkin ya dari awal si DRG ini sudah merasa kalau tindakan yang dilakukan oleh si terdakwa dan sahabatnya ini adalah tindakan kriminal. Jadi si DRG itu sengaja mengumpulkan bukti agar dia bisa melaporkan. Gini loh contohnya. Kan katanya si terdakwa ini punya bukti-bukti yang kuat kan, kalau produknya si DRG ini overclaim, overpriced, dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh kita-kita ini ya. Nah, kalau misalkan ya dia memang mempunyai bukti yang kuat gitu ya, kenapa dari awal dia tuh tidak melaporkan ke BPOM ataupun ke kepolisian gitu kan? Kan katanya punya bukti yang kuat gitu, ya kan? Kenapa malah dijadikan cuan dengan bukti-buktinya itu gitu? Kali ini Nikita Mirzani udah salah perhitungan ya. Maksudnya dia pikirnya dia meres Resa Gladys ini. Biasa tuh korban-korbannya tuh kayak gini lah. Mereka sendiri punya produk yang bermasalah, pasti nggak bakal berani melaporin. Mereka aja berusaha sogok Nikita Mirzani untuk tutup mulut ya. Jadi Nikita Mirzani merasa aman-aman aja, nggak bakal ada masalah. Tapi kalau aku lihat mungkin ya Resa Gladys ini kan sering disudutkan mulai dari ibunya lah macam-macam. Mungkin Resa Gladys udah saking empetnya, mungkin kalau soal duit aja dia nggak jadi masalah ya, tapi mungkin udah disudutkan sampai udah nggak ada jalan keluar, sampai mungkin ini kalau menurut aku tindakan bunuh diri ya. Maksudnya ya udahlah, gua mati, lu juga mesti mati bareng ya. Ibaratnya kalau misalnya sampai masuk pengadilan, nggak mungkin lah produk dia nggak dicar juga, pasti kena juga ya kan. Walaupun nggak tahu dampaknya seberapa banyak atau gimana. Cuman ini udah kayak strategi bunuh diri. Maksudnya gua mati, lu harus ikut mati juga ya. Gua tarik lu sekalian. Jadi gue udah gak mau tahu, gue udah gak mau hidup kayak gini lagi. Gue bakal laporin apapun yang terjadi, efeknya gimana, mau ke depannya gimana, gue udah gak mau tahu. Pokoknya gue udah gak mau terus hidup dalam ketakutan lagi.